dengan NIM 3519063, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, mahasiswi IAIN Pekalongan. Dengan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah multikultural BKPI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Iza Himawati dan penyuluhan Islam. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, apa sih pengertian dan konsep dari bimbingan, konseling, dan penyuluhan. Bimbingan menurut Islam adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Pemberian bantuan ini agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu konseling. Menurut bahwasannya konseling itu adalah suatu proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang yang ahli atau yang dinamakan konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah, itu yang dinamakan klien atau konseling. Bantuan yang diberikan ini kepada klien yang sedang mengalami kesulitan dengan tujuan agar klien yang dibantu mampu mengatasi masalahnya sendiri. Yang ketiga yaitu penyuluhan. Menurut bahwasannya penyuluhan itu adalah suatu bantuan yang diberikan secara individu maupun kelompok dalam memecahkan masalahnya, memecahkan masalah kehidupannya dengan langsung berhadapan. Dengan cara itu bertatap muka atau face to face dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan. Yaitu poin yang kedua, yaitu tentang apa sih perbedaan bimbingan, konseling, dan penyuluhan. Perbedaan bimbingan, konseling, dan penyuluhan sendiri diambil dari bimbingan. Bimbingan itu lebih bersangkut paut dengan usaha pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data tentang siswa dan yang menekankan pada fungsi pencegahan. Bimbingan ini dapat dilakukan oleh orang tua, guru, keluarga, wali kelas, bahkan Pak Kepala Sekolah. Sedangkan konseling itu dapat dikatakan sebagai bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara 2 orang manusia, yaitu konselor dan klien atau konseling. Konseling ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah terdidik dan terlatih secara profesional. Sedangkan penyuluhan itu lebih ke menitik beratkan pada segi kuratif atau pengobatan. Poin yang ketiga yaitu poin yang terakhir itu tentang apa itu bimbingan, konseling, dan penyuluhan multikultural. Bimbingan, konseling, dan penyuluhan multikultural itu merupakan proses interaksi antara konselor dan konseling dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga di sini itu perlu pemahaman terhadap konsep dan budaya, terutama bagi konselor agar dapat memberikan bantuan secara efektif sesuai perspektif budaya konseling. Konseling multikultural itu sebagai proses bantuan manusia pribadi yang memperhatikan bekerjanya faktor budaya dan bagaimana menjadi faktor budaya ini untuk kelancaran proses bantuan dan untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan, yaitu dengan memajukan perkembangan kepribadian individu. Cukup sekian dari video penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.